Anies Baswedan yang ditantang oleh Pak Ganjar dan Pak Jokowi menunjukkan data tentang proyek strategi nasional. Dia malah ngumpet. Kritik kok nggak mutu. Ini kan memang berawal dari pidato Anies Baswedan di Rakornas Partai Masyumi. Sampaikan program strategi nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang ditantang oleh Pak Ganjar dan Pak Jokowi menunjukkan data tentang proyek strategi nasional. Dia malah ngumpet. Kritik kok nggak mutu. Ini kan memang berawal dari pidato Anies Baswedan di Rakornas Partai Masyumi yang mengatakan bahwa proyek strategis nasional atau PSN ini kan memang rawan untuk ada titipan dari kanan kiri. Kemudian dia mengatakan, menjelaskan secara struktural bahwa ada rancangan kerja jangka panjang, kemudian jangka menengah, diturunkan lagi, ada proyek strategis nasional. Nah, di sana kemudian dia menyebutkan bahwa ini akan menjadi rawan titipan. Sebetulnya proyek ini bagus, proyek strategis nasional. Tapi akan menjadi tidak bagus kalau ternyata nanti ada titipan dari kanan kiri dan ini akan merugikan masyarakat itu katanya. Nah, kemudian setelah ini beredar, dia kemudian setelah melemparkan isu ini, banyak sekali media yang kemudian mengkonfrontir, kemudian mengklarifikasi ini pertama kepada Ganjar Pranowo. Proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan itu titipan kanan kiri, Pak, apa komentarnya, Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang, Pak, gimana tuh, Pak? Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan, Pak, atau apa komentarnya, Pak, sebenarnya? Bukan. Konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa-apa. Ketika Jalan Sehat kemarin atau sedang lari pagi, ini kemudian diwawancara oleh salah satu media. Ditanya tentang proyek strategi nasional yang kabarnya banyak titipan kanan kiri. Nah, kemudian kan Ganjar mengatakan bahwa ya tunjukkan saja datanya. Boleh, silakan ditunjukkan, dibuka saja datanya. Karena kalau misalkan ada data kan nanti semuanya jelas. Nah, kemudian Presiden Jokowi juga memberikan statementnya ketika di acara Hari Batik Nasional yang ada di Istana Negara. Ini kan kemudian ditanya oleh wartawan, sentilan dari Anies Baswedan ini gimana, Pak? Tentang proyek strategis nasional yang rawan titipan kanan kiri. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan, proyek yang mana, kemudian titipannya siapa, tunjukkan saja. Pak Jokowi sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek definitif. Apa tanggapannya, Pak? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Udah. Nah, ini kan memang isu ini disengaja dihembuskan untuk membuat gaduh. Nah, sementara ketika Anies Baswedan ditanya oleh beberapa awak media tentang proyek mana saja yang ada indikasi titipan dari kanan kiri, kemudian apa yang dia lakukan? Dia cuma cengar-cengir, nggak bisa jawab. Ini kebetulan ditanya oleh wartawan, tapi dia sama sekali tidak memberikan jawaban. Dia jadi seolah seperti ngumpet gitu. Setelah dia melemparkan sesuatu, kemudian ketahuan bahwa dia yang melempar, dia ngumpet karena ketahuan bahwa dia yang melempar dan takut itu adalah sebuah kesalahan. Titipan itu untuk PSN mana saja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Sudah ada, Pak, salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak. Oke. Sedikit, Pak, boleh, Pak. Bagaimana, Pak? Yang seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dulu ketika Anies Baswedan
belum mendeklarasikan diri bersama dengan Caimin, tapi sudah mendeklarasikan diri sebagai capres, ini kan juga pernah mengkritisi masalah pembangunan jalan nasional. Dan ternyata di sana salah data. Nah, ini apakah ada kemungkinan Anies Baswedan ini salah data lagi? Nah, sekarang kalau misalkan memang ini ternyata dia salah baca data, nah sekarang kan dipertanyakan, patut dipertanyakan, tingkat intelijensianya seperti apa? Orang yang punya gelar doktor kok bisa kemudian dia salah baca data? Ini kan aneh. Nah, kalau bagi saya sendiri, nggak mungkin sepertinya Anies Baswedan ini salah baca data. Apalagi dia ini adalah seorang akademisi. Dia sering berkutat dengan data-data, kemudian membaca data, menyajikan data. Itu adalah kegiatan sehari-hari. Dia adalah seorang dosen, seorang rektor, seorang akademisi yang setiap hari disajikan dengan data. Kok sepertinya nggak mungkin dia salah membaca data. Nah, ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini adalah dia sengaja mengembuskan isu ini. Tujuannya untuk apa? Ya cuma untuk membuat gaduh. Dia ini sengaja ingin mengkritisi pemerintah, tapi dengan cara yang nggak elegan. Dengan cara yang boleh dibilang ini adalah sebuah fitnah. Atau mungkin kalau bagi saya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini adalah berdasarkan pengalamannya ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI dulu. Mungkin kan, bisa jadi. Biasanya kan orang ini ngomong sesuatu, ini kan berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, mungkin dulu ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, kemudian banyak sekali proyek-proyek di DKI yang ternyata setelah dia lengser kemudian terkuak banyak sekali kelebihan bayar, ada kemungkinan juga ini adalah pengalaman pribadinya bahwa di sana banyak sekali proyek titipan dari kanan kiri. Bisa jadi seperti itu, bukan menuduh ya. Tapi kan biasanya apa yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau kita lihat proyek-proyek yang ada di DKI ketika dia menjabat sebagai gubernur dulu, bagaimana proyek pengecatan genting, lalu kemudian juga pengadaan pulpen, pengadaan lem Aibon, ini kan banyak sekali kelebihan bayar. Lalu kemudian juga bagaimana proyek-proyek mangkrak seperti pembangunan patung dan tugu yang nggak berguna itu. Lalu kemudian ada lagi proyek tentang sumur resapan yang sampai detik ini justru malah merusak beberapa jalan di wilayah Jakarta. Apakah itu yang kemudian membuat dia menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadinya dulu? Ya kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau misalkan memang Anda berani mengeluarkan statement, apalagi ini ada indikasi atau tendensi untuk menduduh seseorang, tolong dibuktikan. Buktikan saja mana proyek yang titipan, kemudian titipannya siapa, proyek-proyek mana saja. Silakan dibuktikan. Sudah ditantang loh oleh Pak Ganjar sama Pak Jokowi ini. Nah, kalau misalkan memang Anda tidak bisa membuktikan dan tidak punya bukti ada proyek mana saja yang dititipkan oleh siapa saja, berarti Anda ini cuma omong kosong. Lalu yang kayak gini, mimpi jadi presiden. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Anies Baswedan yang ternyata ngumpet. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.